ya, eh, Boleh, boleh. kita on time aja ya. Kayaknya teman-teman sudah nggak sabar Oke. nih pasti. Ya kita akan mulai sudah jam 7. Baik, Mhm. oke. Selamat malam semua teman-teman member PHP Indonesia yang ada di seluruh dunia yang sudah hadir pada malam hari ini. Kembali lagi kita bergabung di PHP ID Online Learning yang ke-60 dan hari ini kita kedatangan tamu lagi yang ya sudah tidak asing lagi buat kita. Jadi luar biasa Om Petra memang senang sekali berbagi ilmu untuk kita dan senanglah punya teman yang senang berbagi karena memang esensi kita sebagai orang IT pada dasarnya memang Betul. berbagi sih, iya ngobrol berbagi, masa bodoh lah soal kompetisi dan sebagainya. Doesn't care kita. Kita boleh kompetisi secara bisnis tapi kita sebagai orang IT selalu berteman. Nah, gitu yang terjadi selama ini. So Betul, teman-teman, betul. selamat bergabung kembali dan seperti biasa kita akan ketemu kembali di PHP ID Online Learning ini. Kita kedatangan topik yang cukup mantap karena kita akan bahas lagi mengenai tes aplikasi kontainer, tapi mungkin Om Etra ada sedikit modifikasi dengan topik, but it's okay. Itu juga masih mantap-mantap. Mhm. So, kita akan segera mulai, tapi seperti biasa, PHP ID Online Learning ini terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia bersama dengan 3 sponsor kita dari Codpolitan sebagai portal online belajar kita dan rumah komunitas yang akan menyediakan merchandise buat penanya terbaik dan kedatangan sponsor baru dari ID Cloud Host dan saya pakai kaosnya sekarang. Ya, saya dapat kaosnya lagi nih endorse terus. Saya dapat kaos gratis terus nih sekarang. Kalau Om Petra mau juga boleh. Ah, bisa, bisa. Oke, iya baiklah. Dan seperti biasa format acara kita tanya jawab, presentasi dulu. Mhm. Waktunya bebas, ikutin aja materinya Om Petra, nggak usah ter apa dengan waktu dan kita habis itu kita akan masuk ke tanya jawab. Dan seperti biasa saya akan bacakan pertanyaan yang masuk ke Mhm. kolom komentar ke Om Petra untuk dijawab. Baik, Oh, tanpa perlu ada menunggu. spesial kali ini Om. Jadi yang Apa nanya tuh? dua penanya pertama nanti bakal Mm-mm. dapat kredit dari saya. Dapat kredit, asik sekali. Dapat Jadi, kredit. ini kayaknya kita banyak sekali sponsor. ID Cloud Host juga memberikan hak gratis loh. Saya lupa paket paket apa yang unlimited. Nanti saya bacain sebentar. Jadi teman-teman penanya, ayo jangan lupa bertanya. Nanti akan dapat hadiah dari AWS dan ID Cloud Host dan rumah komunitas juga akan kasih kaos buat penanya dan Codpolitan. Tentu dia akan kasih Mhm. program-program promosinya. Baik, tanpa perlu menunggu lama kita akan segera mulai dan waktu dan tepat. Om Peter silakan. Oke, terima kasih banget Om Peter atas waktunya. Jadi ini senang banget. Ini saya udah entah sudah tidak terhitung berapa kali saya ngisi di PHP online learning dan saya memang senang banget bisa bagi-bagi ilmu dan ya tadi seperti saya bilang apa namanya kita bakal ngobrolin soal Laravel ya karena saya tahu teman-teman di sini kan banyak banget yang pakai Laravel meski dulu saya awalnya juga nggak berangkat dari Laravel saya dulu berangkat dari PHPBB dulu PHPBB jumlah kemudian habis itu ada PHP kemudian baru ada IE baru Laravel gitu. Nah, ini saya mungkin share screen dulu ya. Oke, ini share screen dulu. Mana ini share screen-nya? Satu share. Oke. Nah, jadi topik yang ingin saya bawakan, tadi kan kemarin saya judulnya adalah deploy dan tes aplikasi kontainer Laravel ke Amazon ECS menggunakan GitHub Action. Tapi ini mungkin saya ubah dikit, jadi karena waktunya singkat dan kemarin saya pas bikin ternyata panjang banget deploy, kemudian tes, kemudian pakai CS dan juga apa namanya dan juga pakai GitHub Action gitu. Jadi mungkin ini bakal dibagi dua dan saya bakal bikin yang lebih sederhana gitu. Jadi kita cuman deploy dulu, lalu aplikasinya tetap pakai kontainer karena saya pengen sharing tentang kenapa sih kita harus pakai kontainer gitu. Kemudian kita akan deploy-nya bukan ke Amazon ECS tapi ke Amazon Lifestyle Container. Jadi
Ini itu kebetulan layanan baru juga dari AWS yang nanti akan sangat memudahkan teman-teman itu kalau pengen deploy aplikasi yang containerized. Lalu deploy-nya seperti apa? Deploy-nya nanti akan dengan menggunakan GitHub Actions. Jadi teman-teman, saya yakin di sini kan teman banyak yang pakai GitHub ya. Mana GitHub itu kan yang private repo-nya itu juga gratis. Jadi saya rasa teman-teman di sini akan sangat relevan sekali kalau saya ngomongin soal Laravel, kemudian GitHub juga, kemudian kontainer gitu. Karena saya yakin teman-teman juga banyak yang penasaran apa sih itu kontainer dan kenapa sih kita pakai kontainer. Nah, buat teman-teman yang baru datang di episode kali ini mungkin belum pernah kenal saya juga. Jadi nama saya Petra Novandi Barus. Kemudian saya sekarang di AWS Amazon Web Services Indonesia, saya bekerja sebagai developer advocate. Jadi tugas saya adalah, job description saya itu adalah, saya banyak sekali reach out ke teman-teman developer, kemudian sharing ilmu dan promote kayak AWS services gitu. Nah, tapi sebelum saya masuk AWS, saya itu kerja jadi CTO dan co-founder dari Urbano.com. Jadi saya bikin aplikasi namanya Urbano.com, itu dulu pakainya PHP juga. Makanya saya bisa dekat dengan Om Peter, kemudian saya bisa juga sharing-sharing ilmu di PHP Indonesia gitu. Jadi sebenarnya saya udah anggota lama lah gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen kontak saya di luar sesi ini gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat Facebook saya, tapi saya jarang pakai Facebook ya. Jadi teman-teman bisa kontak saya di Twitter, itu saya lebih sering di Twitter atau juga Telegram kalau misalnya teman-teman tertarik untuk nanya-nanya. Lalu kalau misalnya di sini teman-teman suka dengan Instagram, gitu bisa add saya aja di @petrabarus, mungkin share story tentang feedback teman-teman di sesi kali ini, kira-kira apa yang menurut teman-teman menarik. Lalu juga teman-teman bisa nanti follow saya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang event-event yang saya isi gitu. Jadi misalnya contohnya kemarin saya ada isi di software arsitektur, kemudian minggu ini saya isi di PHP Indonesia, kemudian 2 minggu lagi saya ngisi di komunitas JavaScript gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik untuk belajar-belajar tentang bagaimana kita bisa mendeploy atau memanage aplikasi kita dengan berbagai jenis use case, berbagai jenis teknologi, berbagai jenis bahasa pemrograman di atas AWS, teman-teman bisa follow saya aja di Twitter atau di Instagram. Nanti teman-teman bisa lihat event-event saya terbaru. Atau juga teman-teman kalau misalnya suka nonton YouTube gitu ya, teman-teman bisa follow subscribe YouTube channel saya, Coding Bareng Petra. Jadi saya banyak banget sharing-sharing tentang cloud computing gitu. Kebetulan sesi kali ini juga ini pernah sudah saya bahas juga sih di YouTube saya, cuman ini mungkin agak sedikit live coding gitu. Jadi saya pengen banget kayak dengar masukan dari teman-teman tentang apa yang akan saya bikin. Nah, apa yang bakal dipelajarin di sesi kali ini? Yang pertama itu adalah gimana caranya kita bisa membuat aplikasi Laravel container, kemudian lalu gimana caranya kita mendeploy aplikasi kontainer tersebut dengan layanan namanya Amazon Lifecycle Container, lalu kemudian terakhir gimana caranya kita bisa melakukan deployment otomatis dengan GitHub Actions. Maksudnya ketika kita deploy, kita commit kode kita ke GitHub, nah itu akan nanti dia bisa deploy otomatis ke Amazon Lifecycle Container gitu. Jadi misalnya ada kode baru atau misalnya HTML baru atau kode PHP baru, nanti begitu di commit, dia bisa langsung nanti ke deploy ke Lifecycle Container gitu. Oke, sebentar saya ambil minum dulu. Nah, teman-teman bisa masukin aja pertanyaan di kolom komentar kalau ada pertanyaan, nanti biar kita pas di akhir bisa nanti kita bahas bareng-bareng. Kemudian yang menanyakan tentang topik, bukan nanya tentang kabar, nanti akan dapat kredit AWS. Nanti dua pertanyaan pertama yang sesuai relevan topiknya, nanti bakal dapat, saya bakal ngasih bagi-bagi kredit AWS. Oke. Nah ini saya nggak bakal banyak
penjelasan, saya langsung demo aja gitu. Langsung demo, mulai dari gimana caranya kita bikin aplikasi Laravel. Oke, saya yakin sih teman-teman banyak banget yang ngerti Laravel. Mungkin lebih jago dari saya ya, saya cukup yakin. Karena saya juga kemampuan Laravel saya cukup terbatas, tapi saya mau sharing-sharing gimana caranya kita bisa bikin aplikasi Laravel dan kita containerize, lalu kita deploy ke Amazon Lifecycle Container. Oke, jadi kita mulai dengan, kalau kita membuat sebuah project Laravel, kita itu mulai dengan kita bikin GitHub repository, gitu kan. Atau Git repository, mau pakai GitHub atau mau pakai yang lain bisa. Kemudian saya sukanya, favorit saya pakai GitHub, gitu. Karena untuk kegunaannya juga, pakai GitHub ini kan kodenya saya bikin public. Jadi teman-teman nanti bisa clone aja kodenya dan coba sendiri di tempat masing-masing. Gitu. Nah, kita bikin namanya aplikasi apa? My Container, My Laravel App gitu ya. My Laravel App. Nah, ini baru kita bikin dia public. Nggak usah pakai README, dia license-nya kita bikin BSD aja, biar teman-teman nanti bisa asal copy aja nggak apa-apa. Oke, di sini. Nah, selanjutnya adalah kita bikin namanya aplikasi Laravel. Kalau teman-teman biasa suka ikut tutorial Laravel, teman-teman kan biasanya bikinnya gini ya. Composer, apa nih? Composer, create project, kemudian Laravel, kemudian tadi My Laravel App. Nah, kebetulan ini lumayan cepat juga dia dependensinya. Dia bakal install dependensi, baru nanti kalau kita udah kelar, nanti teman-teman bakal lihat kita punya namanya ini My Laravel App. Nah, di sini dia udah jadi dan ini kita bisa langsung running gitu. Kita bisa langsung running, kita coba masuk ke My Laravel App. Lalu kita coba running, biasanya pakai Artisan ya, Artisan serve min host 000, kemudian portnya 8080. Gitu. Nah, di sini kebetulan saya pakainya AWS Cloud9, ini IDE berbasis web, jadi saya bisa langsung preview running application-nya. Gitu. Nah, ini previewnya. Gitu. Enaknya pakai Cloud9 ini, saya bisa langsung sharing URL ini ke teman saya yang barengan ngerjain. Gitu. Jadi bisa langsung dengan gampang. Nah, yang kita udah punya nih aplikasi Laravel-nya. Nah, yang kita lakuin adalah sekarang, aduh, ini terminalnya kok hilang ya. Oke, saya buat terminal baru. Gitu kan. Oke, jadi sekarang itu kita pengen masukin kodenya ini ke GitHub-nya. Nah, yang saya lakukan adalah saya masuk ke sini, lalu saya init git init repositorinya, gitu kan. Baru saya git checkout main, karena saya pengen pakai branch-nya main. Lalu saya pakai ini, kita bikin remote-nya, kita clone, kita bikin remote-nya, itu adalah origin-nya adalah tadi repo yang udah kita bikin. Oke, kemudian di sini git remote add origin, baru git pull origin main. Nah, oke, sekarang kita udah punya git, kalau kita lihat di sini git remote min v, gitu kan. Nah, kita udah punya aplikasinya, kemudian kita tinggal git add aja, lalu kita commit gitu kan, commit init. Baru git push origin main. Nanti teman-teman bisa lihat ini aplikasinya tuh udah kodenya udah langsung ke commit di sini. Nah, ini udah ke commit kan. Oke, wah. Kebetulan saya jarang saya tuh suka deg-degan kalau live coding karena takutnya nggak jalan. Tapi saya mohon doanya dari teman-teman yang kuat supaya aplikasinya jalan ya, live codingnya. Nah, setelah kita udah punya aplikasinya, ini kan udah jalan dengan lokal, gitu, dengan PHP Artisan. Tapi saya pengen pakai Docker gitu. Nah, kenapa kita harus pakai Docker? Jadi
problem yang pengen di-solve oleh Docker itu adalah kita biasanya antara teman-teman developer, misalnya satu tim, misalnya saya satu tim sama Om Peter. Om Peter tuh sukanya misalnya pakai apa nih, pakai Fedora gitu kan. Saya sukanya pakai Ubuntu. Kemudian di production kita pakainya Amazon Linux. Nah, itu kalau kita install PHP itu biasanya belang. Maksudnya di saya mungkin PHP 74 sekian, di Om Peter 73 sekian, mungkin di server production 7.2. Jadi itu bisa aja nanti kayak ada aplikasi yang mungkin ada library yang beda juga. Mungkin ada package-package yang di saya ada lengkap, di Om Peter lengkap, tapi di production mungkin nggak lengkap. Gitu. Dan untuk menyamakan semua informasi ini butuh PR gitu. Kalau kita harus install package-nya manual gitu. Tapi dengan menggunakan Docker, jadi Docker itu dia akan membungkus aplikasinya beserta dependensinya. Jadi kalau kita misalnya butuh library GD atau butuh library misalnya MBString, itu langsung di package di deployment-nya gitu. Kalau misalnya kita pakai Laravel biasa gitu kan, kode biasa tanpa kontainer, mungkin kita deploy-nya bentuknya zip. Jadi semua dari Laravel app ini kita zip, kita deploy, dan kita berharap di server tersebut aplikasinya udah persis sama dengan development kita gitu. Karena kalau misalnya dia nggak jalan, kita mungkin sering banget kejadian, kok di laptop saya jalan, tapi di production itu nggak jalan gitu. Sering banget kan dengar kayak gitu. Nah, dengan kita menggunakan kontainer, permasalahan seperti ini tuh dia akan bisa teratasi karena lingkungannya itu udah dijamin sama, sehingga dia akan lebih konsisten. Itu, oke. Untuk kita memulai aplikasi dengan Docker, jadi kita kita bikin namanya Dockerfile dulu. Jadi Dockerfile ini isinya adalah definisi dari Docker kita, kontainer kita di sini. Jadi kita mulai dari paling gampang adalah kita mulai dari base image-nya. Nah, ini adalah base image yang udah biasa digunain untuk PHP yang dia official dari Docker, jadi PHP 7.4 Apache. Jadi maksudnya adalah di dalam base image ini dia udah ada PHP versi 7.4 yang dia itu diinstal Apache gitu. Teman-teman juga bisa milih misalnya FPM, cuman kalau FPM itu agak sedikit repot karena kita harus pakai container Nginx di depannya. Nah, itu mungkin karena agak repot, makanya saya pilihnya 74 Apache untuk demo aja. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita install dependensinya. Jadi karena di PHP 74 Apache ini, base image-nya mungkin dia nggak lengkap kan package-nya. Jadi kita install aplikasi yang kita butuhin, dependensi yang kita butuhin untuk aplikasi Laravel kita. Gitu. Kemudian selanjutnya setelah kita install, kita clean cache-nya dulu supaya kontainernya ini ukurannya nggak gede-gede banget. Gitu. Karena kan kalau misalnya kita nggak clear cache, nanti dia bakal ngasih dia bakal nge-install aplikasi yang sebenarnya kita nggak butuhin. File-file yang kita nggak butuhin. Nah, selanjutnya ini kita ganti dokumen root-nya. Kalau misalnya di Laravel itu kan root-nya itu index.php-nya kan bukan di root directory kan, bukan di sini, tapi dia ada di public. Gitu. Nah, di sini kita harus ganti konfigurasi Apache-nya di Apache setavailable.conf ini kita ganti jadi HTML public. Jadi ketimbang /var/www/html. Jadi kita tambahin public di sini. Gitu. Jadi supaya dia nanti ngarahnya bukan ke directory Laravel, tapi directory public. Lalu selanjutnya kita tambahin mode rewrite. Ini mungkin nggak terlalu penting kalau aplikasinya masih kecil, tapi kalau aplikasinya udah gede, ini penting buat menghilangin index.php. Gitu. Supaya nanti dia kan /index.php/ kalau misalnya kita nggak pakai rewrite, dia kan nanti kita bikin routingnya /index.php/route-nya. Tapi kalau pakai rewrite, nanti index.php-nya bisa kita drop. Nah, selanjutnya adalah kita install extension yang dibutuhin oleh Laravel. Yakni ini ada PDO MySQL, MBString, Zip, Exif, Process Control, sama GD. Lalu selanjutnya kita install Composer. Gitu. Nah, kalau di production mungkin nggak penting install Composer ya, karena file Composernya lumayan gede, jadi sebenarnya nggak penting juga karena kita bisa nge-install Composernya di proses build. Cuman untuk for the sake of simplicity, semuanya saya masukin di sini.
Lalu selanjutnya adalah saya ganti work directory. Nah, di sini tuh udah. Ini Docker filenya udah cuman gini aja, nggak panjang-panjang banget, meskipun kita bisa banyak sekali optimasi yang bisa kita lakuin di sini ya, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan build si Docker-nya, gitu. Jadi kita akan ngebikin sebuah Docker image. Jadi, saya zoom out. Saya bikin Docker image, ini Docker build, kemudian working directory-nya, minte, kemudian my Laravel app. Gitu. Nah, dia akan melakukan building. Jadi building itu dia akan ngeran tiap layer ini, tiap komen-komen ini. Kemudian dia akan ngebangun si Docker image-nya, gitu. Nah, ini kan mulai nge-copy filenya, kemudian nanti dia akan install Composer. Nah, di sini dia install Composer-nya. Gitu. Oke, sekarang dia udah ke-install semua. Nah, yang kita lakukan adalah di sini kita bisa lihat kalau kita pengen lihat image yang ada, di sini adalah Docker images list. Sorry. Oh, kelihatan ya. Oke. Tapi mungkin kita coba jalanin dulu aja ya kali ya. Kita coba jalanin. Di sini Docker run min p. Jadi kita portnya kita proxyin gitu ya. Jadi kita forward. Karena kalau PHP 74 Apache ini, dia itu udah otomatis port 80-nya dibuka. Gitu. Cuman saya pengennya pakai 8080 supaya saya bisa buka di sini, di di preview-nya. Kemudian kita pakainya my Laravel app. Gitu. Oke, sorry, ini tadi masih ini ya. Oke. Kill 26. Jadi masih ada yang jalan. Karena oke, kita coba lagi. Nah, ini dia jalan kan. Kita jalanin kontainernya dengan menggunakan Dockeran. Nah, di sini kita bisa lihat dia udah jalan. Nah, ini udah jalan. Sebenarnya hasilnya sama sih. Cuman bedanya yang tadi itu dia pakai artisan, di sini dia pakainya Dockeran. Lalu, oke, ini udah pakai Dockeran ya. Kita udah pakai Dockeran. Nah, selanjutnya saya pengen pakai Docker Compose. Nah, kenapa butuh Docker Compose? Karena gini. Karena kalau kita ngedit ini ada banyak fungsinya. Pertama, kalau kita ngedit ini, nanti kalau pakai Docker Dockeran kita harus kayak nge-build ulang, kemudian juga kita bisa sih kita volumenya di set, cuman dia agak panjang. Tapi kalau misalnya pakai Docker Compose, kita settingannya lebih mudah untuk dilakukan. Jadi sini Docker Compose.yaml. Dan enaknya lagi dengan Docker Compose, kita bisa mengorkestrasi banyak sekali kontainer. Jadi selain tadi kontainernya untuk aplikasi, kita bisa nambahin kayak kontainer untuk MySQL atau untuk misalnya Elasticsearch. Jadi kita bisa orkestrasi sama simulate beberapa service dengan menggunakan Docker Compose. Gitu. Jadi kita nggak perlu lagi install MySQL, kita nggak perlu lagi install Elasticsearch, dan kita bisa simulasiin dengan menggunakan Docker Compose-nya. Itu salah satu keuntungannya juga. Nah, Docker Compose-nya seperti ini ya. Jadi mulai dari di sini ada version-nya, version 3. Lalu di sini kita akan definisi app-nya. Kemudian kita di sini cuma punya satu app, yakni punya satu service, yakni app, di mana di sini dia build-nya itu pakai Docker file yang udah kita definisiin. Di sini kemudian volume-nya. Nah, volume-nya ini maksudnya dia akan nge-copy si root directory-nya ke var www.html gitu. Nah, baru di sini kita set portnya 8080. Kayak gitu. Kemudian di sini kita ganti. Nah, ini saya storage-nya di sini saya bakal kasih 77 supaya dia bisa di-write. Lalu untuk menjalankannya kita pakai Docker Compose Up. Docker Compose Up. Halo, masih. Oke. Ini kita pakai Docker Compose Up, dia bakal nge-build ulang Docker-nya, lalu dia bakal
ngejalannya sesuai dengan konfigurasinya. Jadi kenapa volume ini kita butuhin? Karena kalau kita ngoding, kita kan bakal ngubah file-file ini. Nah, jadi file-file ini udah bisa langsung terrefleksikan dengan direktori var www HTML di dalam si Docker kontainernya. Gitu. Jadi begitu kita edit, nah di sini nanti dia bisa langsung ada. Nah, ini dia contohnya nih kan. Dia udah jalan. Nah, kita bisa refresh lagi. Nah, ini Laravel. Nah, kita coba ganti ya. Di route-nya, misalnya di sini di web, kita ganti jadi misalnya ini return, misalnya return hello world gitu. Nah, ini kan keganti langsung kan, karena dia udah di link di dalamnya, di volumenya. Oke, ini kita udah nyampe ke Docker Compose-nya. Nah, sekarang kita udah punya kontainer yang udah dijalani di lokal. Nah, sekarang kita pengen supaya kontainer ini bisa kita deploy ke production dengan menggunakan Lifesail. Jadi Lifesail itu apa sih? Jadi Lifesail itu adalah layanan di AWS yang di sini bisa teman-teman gunain untuk ngebikin aplikasi atau ngedevelop aplikasi dengan sangat mudah gitu. Jadi di sini cukup starter ya. Maksudnya kalau teman-teman masih beginner di AWS, teman-teman bisa pakai layanan di Lifesail untuk nanti ya jumping ke AWS yang lain gitu. Jadi ini mudah dan dia tampilannya juga lumayan enak, lumayan mudah dicerna gitu. Jadi lumayan simple. Gitu. Jadi ini bagus banget buat teman-teman yang masih belum terlalu ngerti di AWS untuk memulai ngebikin aplikasi di AWS. Nah, setelah teman-teman udah mulai ngerti, teman-teman bisa jumping ke layanan AWS yang lain. Sekarang untuk kontainer, di sini sebelum ke kontainer, di Lifesail itu ada beberapa layanan, misalnya instance. Di sini teman-teman bisa bikin server instance, lalu bisa bikin database juga. Gitu. Kemudian di sini bisa bikin storage, misalnya kayak semacam hard disk gitu. Nah, di sini kita bakal bikin kontainer ya. Jadi caranya kita create container service baru. Nah, ini kita set region-nya. Untuk region, teman-teman pilih region di Singapura karena ini yang paling dekat dengan Indonesia. Kemudian, setelah kita udah pilih container location-nya, kita pilih kapasitinya. Jadi ini kapasitinya mulai dari paling kecil, ini $7 per bulan. Ini ukurannya nano, dia ukurannya RAM-nya itu 512, kemudian CPU-nya itu 1/4. Kalau misalnya aplikasi teman-teman lumayan gede, bisa pilih yang lebih gede lagi gitu, sampai dia XL. Nah, bedanya dengan kalau misalnya kita pakai EC2 itu kan tipe instance-nya ada banyak. Nah, kalau ini kan dia lumayan dipermudah gitu. Nah, setelah kita udah pilih kekuatan kapasitas dari si kontainernya, kita bisa pilih scale-nya. Bisa pilih kayak jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 20. Gitu. Tapi kita coba satu dulu. Kemudian di sini kita bisa set deployment-nya. Teman-teman bisa set pakai deployment yang bisa pakai Docker Hub. Jadi bisa kayak pakai Nginx dari Docker Hub, atau nanti kalau di demo ini kita bakal langsung push dari lokal. Nah, lalu identify service-nya. Nah, ini kita bikin my Laravel container. Lalu dia bakal nanti akan ngasih semacam URL yang bisa kita akses gitu. Nah, di balik URL ini, kalau misalnya teman-teman pilihnya lebih dari satu kontainer, dia bakal otomatis di load balancing. Di load balancing gitu ya. Di load balancing, dan dia akan lebih mudah dipakai. Gitu. Kemudian create container service. Nah, container service ini dia bakal takes mungkin 5-10 menit buat nyala. Ini statusnya masih pending. Di sini teman-teman bisa lihat dia ada public domain-nya. Jadi kalau aplikasi kita udah di-deploy, maka nanti domainnya bisa diakses di sini gitu. Kemudian teman-teman bisa pakai misalnya CNAME, kalau teman-teman bisa punya domain sendiri, misalnya tokopetra.com. Nah, itu nanti bisa ditaruh di depan si public domain ini gitu. Jadi ketimbang teman-teman pakai URL ini, teman-teman tinggal pakai tokopetra.com gitu. Lalu ini ada katanya private domain.
Nah, maksudnya private domain itu apa? Jadi kalau misalnya teman-teman punya beberapa service, lebih dari satu service, ini mungkin kalau kita ngomong microservices. Nah, jadi kita bisa akses service yang lain yang ada di dalam Lightsail container ini dengan menggunakan private domain ini. Jadi kita nggak perlu akses yang public domainnya kepanjangan. Dan ini lebih simple. Dan dia saling mengenal satu sama lain. Gitu. Dan juga nah, kita bisa deploy dari public registry kayak di Docker Hub, atau kita bisa deploy dari local machine. Dan nanti di local machine-nya, nah, agar kita bisa deploy di local machine, ada beberapa tool yang harus teman-teman install. Jadi yang pertama itu adalah Docker tentunya, seperti yang saya install di IDE saya ini kan, saya udah punya Docker nih. Di sini Docker min version gitu kan, saya udah punya. Sebenarnya Docker Compose juga nggak perlu sih. Kalau untuk Docker Compose itu buat pengembangan lokal, tapi kalau untuk aplikasi kita mau ngedeploy ke Lightsail, kita nggak perlu Docker Compose. Yang kita perlu kemudian adalah kita butuh namanya AWS CLI. Jadi tapi yang versi 2 gitu. Nah, karena kalau versi 1, dia Lightsail-nya itu masih belum support buat kontainer. Jadi teman-teman harus install AWS CLI yang versi 2, 2.1 minimal. Kemudian install juga namanya Lightsail plugin. Jadi nanti di sini ada user local bin Lightsail control. Nah, cuma Lightsail control ini dia cuma bisa diakses lewat CLI-nya. Jadi AWS Lightsail, kemudian help gitu ya di sini. Ini adalah CLI untuk Lightsail. Gitu. Oke, kita lihat apakah masih. Nah, ini sudah ready ya. Sudah ready. Kalau kita klik, dia masih nggak ada apa-apa di dalamnya karena kita belum deploy. Nah, sekarang sih kita pengen deploy gitu. Kita pengen deploy aplikasi dari yang dari lokal kita ke Lightsail container. Nah, caranya kayak kita buat ini, kita bikin dulu. Caranya adalah kita bikin dulu image-nya buat kita deploy. Tadi kan udah ada, sebenarnya kita udah bikin ini Docker my Laravel app gitu ya. Nah, kita bisa bikin lagi gitu. Docker build misalnya minte my Laravel app misalnya versi 1 gitu. Jadi kita bisa nggak pakai tag, kita nggak bisa nggak pakai tagging, atau kita bisa pakai tagging. Jadi kayak misalnya V1, V2, V3 gitu. Jadi bisa kita ambil sewaktu-waktu. Nah, ini saya pakainya V1 aja karena kita versi 1. Kita bikin sekarang. Ini aplikasi apa namanya Dockernya kita build. Mungkin agak sedikit lama ya. Nah, ini di build. Setelah kita build, baru yang kita lakukan adalah kita nge-push image ini ke kontainer images. Di sini ada deployment, nah, tapi di sini sebenarnya ada images, cuman masih belum ada karena kita belum push. Nah, kita harus push itu dengan menggunakan komennya adalah ini. Komennya adalah pakai AWS Lightsail, push container image, kemudian service name-nya adalah service name yang ini. Ini service name-nya kita ganti. Kemudian service name-nya kita ganti, kemudian di sini labelnya My Laravel Container, baru image-nya di sini My Laravel App gitu. My Laravel atau labelnya serah sih. Label ini dia cuma buat penanda di lokal doang sih. Di lokal penanda di image list-nya si Lightsail Container Service. Nah, ini kita push kontainernya. Nah, dia bakal nge-push ke Lightsail Container Service. Nah, di sini dia udah masuk kan. Nah, dia udah masuk. Di sini kita bisa lihat di bagian images. Nah, images dia udah masuk gitu. Image-nya udah masuk kontainernya. Lalu setelah itu kita bikin deployment. Kalau kita udah push image, kita bisa bikin deployment langsung di sini. Create new first deployment. Kemudian kita bisa bilang di sini app. Lalu image-nya kita bisa pilih image yang udah kita store. Lalu baru di sini kita add port-nya. Kalau kita nggak add, kita nggak bakal bisa nambahin, nggak bakal bisa diakses.
Nah, di sini kita bisa masukin dalam satu node tadi yang nano, itu kontainer yang lain gitu. Kita bisa bikin kontainer lain, basically bisa bikin banyak sampai 10 kontainer dalam satu node. Jadi gunanya apa? Jadi seringkali kalau kita bikin kontainer itu di satu node itu kita mungkin butuh bantuan kontainer lain. Sebagai contoh, misalnya kita pakainya FPM. Kalau FPM itu kan dia nggak bisa langsung diakses lewat HTTP. Kita perlu pakai namanya Nginx di depannya, web server. Jadi nanti dari yang diakses oleh customer kita, user kita, adalah Nginx-nya, baru Nginx-nya bakal ngakses si kontainer yang FPM. Cuman untuk kita menyederhanakan demo ini, saya pakainya langsung Apache. Jadi dia langsung punya port 80 gitu. Kemudian setelah kita udah definisin kontainernya, kita definisin public endpoint-nya gitu. Bagian mana sih yang diakses? Jadi kita pilih kontainernya app, kemudian kita lihat portnya 80. Baru health check-nya adalah slash. Jadi gunanya health check ini, nanti kan di depannya kontainer ini kan ada load balancer. Load balancer ini dia bakal ngirim ngeping gitu kan, ngirim paket ke endpoint ini buat ngecek kontainer ini masih hidup atau enggak. Kalau kontainernya udah hidup, maka traffic bakal dikirim ke kontainer ini. Tapi kalau kontainernya mati, gitu kan, dia nggak bakal di-deploy. Gitu. Jadi itu gunanya si endpoint ini. Nah, ideally juga sebenarnya kalau misalnya kalau aplikasinya udah agak gede, yang jadi endpoint-nya itu bukan slash. Kenapa? Karena tiap kali kita akses slash, mungkin dia bakal ngakses database kan. Gitu. Nah, ideally kita mungkin bikin semacam endpoint kecil aja sih di sini. Misalnya kita di route-nya kita bikin kayak gini. Misalnya gini, route baru slash misalnya health gitu kan. Health gitu. Kemudian return healthy. Jadi dia sama sekali nggak akses database. Dan dia kembaliannya cuma healthy doang. Cuma ngecek bahwa oh ini hidup gitu. Kontainernya hidup, bisa diakses. Masalah kodenya bagi atau datanya salah atau koneksi ke database-nya salah, itu masalah belakangan. Tapi yang penting aplikasinya itu udah jalan. Gitu. Oke, sekarang kita bisa langsung save and deploy. Nah, deploy-nya will take mungkin beberapa menit karena dia itu harus ngirim beberapa paket dulu supaya dia itu bisa bisa make sure aplikasinya stabil gitu. Makanya akan butuh beberapa menit. Nah, tapi sementara itu kita commit aja kodenya. Kita commit aja kodenya ke GitHub. Oke, sekarang kita udah commit kodenya ke GitHub. Jadi di sini ntar langsung nongol ada Docker sama Docker Compose, Dockerfile sama Docker Compose. Nah, ini dia masih deployment. Sekarang yang akan saya lakuin sambil nunggu deployment, kita akan bikin GitHub Actions gitu. Jadi GitHub Actions itu apa? Jadi kalau teman-teman kayak pakai GitHub, dia itu udah ngasih semacam fitur gratisan buat semacam build servernya gitu. Jadi dengan menggunakan GitHub Action ini kita bisa definisiin workflow pipeline yang kita butuhin buat deployment. Jadi di dalamnya itu kita bisa melakukan kayak syntax checking, testing. Kemudian dalam kasus ini kita akan melakukan Docker build gitu kan, nge-build image-nya. Kemudian kita akan melakukan push image dan terakhir kita akan melakukan deployment dari si image tersebut gitu. Nah, sekarang saya akan melakukan membuat Docker saya akan membuat GitHub action. Jadi di sini GitHub workflows kemudian main.yaml. Nah, di sini YAML-nya kok direktur sih jadinya. Harusnya file. Di sini saya bikin filenya adalah main.yaml. Jadi ini konfigurasi untuk GitHub Actions-nya. Nah, ini untuk awal-awal kita pakainya very simple. Ini cuman jadi
Ini kita namanya ya CI/CD, terserah mau nama yang lain. Kemudian kapan ini dijalanin? Jadi ketika ada push ke branch main atau ketika ada pull request ke branch main gitu. Jadi dia bakal ngejalanin proses-proses ini. Nah, job-nya kita set beberapa step. Jadi pertama kita check out kodenya. Ini di GitHub Actions, dia ini udah menyediakan beberapa action-action yang udah tinggal pakai. Lalu AWS itu kita juga punya beberapa actions gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, kita AWS itu namanya punya beberapa actions jadi yang udah bisa dipakai. Jadi di sini AWS for GitHub Actions ada beberapa, misalnya configure AWS credential kalau kita pengen ngeset manggil layanan AWS dari GitHub Actions kita. Atau kita bisa pakai ECS ini ECS deploy task supaya buat ngedeploy si kontainer ke Amazon ECS. Tapi masih belum ada Lightsail sih, tapi nggak apa-apa. Gitu. Atau ada beberapa action-action yang lain sih yang bisa dipakai. Kemudian selanjutnya di sini di actions yang configure kita akan ngeset AWS access key ID sama secret key. Lalu di sini kita akan build gitu kan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke kita commit kodenya, kita bikin dulu access key ID sama secret key ID buat nanti kita bakal nge-push kode image ke Amazon Lightsail. Nah, caranya adalah gini. Caranya adalah kita bikin user baru ya. Kita bikin user baru. Kemudian user ini misalnya saya namakan my Laravel app deployer gitu ya. Itu kemudian sini saya pilih programmatic access karena ini buat nanti kita pakai buat deployer. Nah, untuk ini kita nggak akan kasih permission dulu. Lalu kita akan review dan di sini kita akan create user. Nah, ini kan kita udah dapat access key ID sama secret key ID. Nah, teman-teman kalau mau nyontek ini, mau ngambil kodenya access key ID buat iseng, nanti habis ini saya delete juga sih, jadi nggak apa, nggak guna. Nah, sini kan saya udah punya access key sama secret key. Nah, sini saya bakal install access key ini di settingan si repo-nya. Jadi di sini settings, kemudian di sini saya bisa set secret-nya. Secret key gitu kan. Secret key saya bakal set secretnya adalah tadi apa ya namanya ya. Tadi secretnya access key ID. Di sini kemudian value-nya adalah tadi value-nya ini. Kemudian ini value-nya. Lalu selanjutnya kita punya secret access key ya. Di sini saya akan bikin repository secret-nya. Lalu saya akan bikin ini setnya secret access key. Nah, ini saya save. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya ini nggak bisa diakses orang lain sebenarnya. Karena kita bisa set kontributor dari repo ini supaya dia nggak bisa mengakses secretnya gitu. Karena kalau kita kasih akses nanti mereka bisa mungkin main-mainin atau ngiseng-ngisengin gitu kan. Kalau kita sebenarnya nggak mau. Nah, lalu setelah kita udah set access key sama secret key, kita bakal nge-run caller identity buat ngecek si AWS credentialnya udah keinstall atau belum. Nah, baru kita add di sini. Lalu kita commit misalnya add GitHub workflow. Lalu kita push origin main. Oke, selagi kita nunggu dia push, ini kita push ya. Nah, begitu kita push, kita bisa ngeliat di sini my Laravel app. Di sini ini action-nya udah ada nih. Ini udah jalan action-nya. Nah, ini kenapa nggak jalan? No event trigger in on. Sorry, ini mungkin. Saya coba contek dulu ya, yang lain mungkin. Coba contek dulu.
Semoga dia jalan kali ini. Oke, untuk sambil menunggu kita coba balik lihat ke live cell-nya. Nah, di sini dia udah aktif nih. Deployment tadi udah aktif. Nah, kita bisa langsung buka di public domain tadi. Nah, ini udah jalan public domain-nya. Kemudian kita bisa set lihat log-nya juga, log aplikasinya. Jadi log request-nya di sini kita bisa lihat. Ini dia health check doang sih yang ini. Health check. Nah, ini kelihatan dia kita ngakses kan aplikasinya kan. Oke. Oke, kita lihat sekarang di sini action-nya bisa jalan nggak? Nah, ini action-nya udah jalan kan? Ini action-nya udah jalan. Dan di action ini dia tuh cuman ngeset si konfigurasi kredensialnya aja, gitu kan? Di sini kita lihat, oh benar My Laravel App Deployer. Oke, setelah itu yang kita lakuin adalah kita pengen nge-build si Docker-nya ya. Jadi di sini kita kan udah install gitu. Nah, yang kita lakukan di build ini adalah pertama kita pengen nge-build Docker-nya, kemudian setelah itu kita nge-push container image-nya, setelah itu kita nge-deploy si si container image tersebut ke layanan yang baru. Nah, yang kita lakukan pertama adalah kita lakuin build-nya dulu ya. Tapi sebelum kita build itu kita install dependensinya. Jadi kita install Lightsail container dulu di sini. Lightsail AWS CLI plugin buat Lightsail di sini. Ini kita download dulu karena di konten GitHub Action ini dia udah diinstal AWS CLI versi 2, tapi dia masih belum dia masih belum ada Lightsail CLI-nya. Nah, baru setelah itu kita AWS kita coba cek versionnya. Nah, setelah cek version kita coba build dulu ya. Kita build Docker-nya. Kita build Docker-nya di sini. Jadi jangan pakai quiet. Nah, di sini kita coba My Laravel App. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita udah commit. Oke, ini kita commit, kemudian kita lihat di GitHub-nya. Nah, dia lagi jalan kan ya. Gitu. Mungkin dia agak lama. Jadi setiap build ini dia mungkin makan waktu kayak 2 menit. Dan dia kan nih, dia build container image-nya kan. Gitu. Kita build container image. Nah, nanti ya ini udah pasti jalan. Nah, setelah ini udah jalan, kita pengen supaya container image tadi tuh kita bisa push ke GitHub. Kita push ke Lightsail. Nah, tadi kita pakai nama kodenya pakai komennya adalah Lightsail kemudian push container image gitu. Nah, cuman di sini saya bakal pakai environment variables buat service name-nya sama image label-nya. Kalau di sini kan tadi saya pakainya langsung ya, service name-nya saya langsung hardcode. Cuman kalau di sini sebaiknya jangan, karena kita pengen ganti ini sewaktu-waktu. Gitu. Nah, di sini saya ganti image labelnya. Nah, caranya apa? Caranya sini saya bikin service name-nya saya simpan tadi di secret juga bisa atau di settings juga bisa. Gitu, saya coba saya install di secret aja nggak apa-apa. Oke, nah ini panjang banget kan GitHub Git Docker build-nya. Ini dia udah build nih. Dia udah build. Cuman Docker build-nya lumayan panjang banget. Nah, makanya karena Docker build-nya panjang di sini saya pakai quiet. Biar selanjutnya kita nggak usah kebanyakan ngeliat gitu. Sini saya quietin. Oke, selanjutnya saya pengen install tadi si secret key-nya ya. Secret GitHub secret-nya. Di sini kita secret-nya tadi apa ya? Di sini service name-nya itu adalah yang tadi kita punya My Laravel container. Add secret. Kemudian habis itu image label-nya tadi apa itu? Image label-nya itu adalah My Laravel App. Gitu ya. Oke, My Laravel App. Sini kita set
supaya image labelnya My Laravel app. Oke, kita add secret. Baru setelah kita add secret, kita set si environment variables tadi di settingan si stepnya ini. Di sini kita set supaya dia env-nya dia punya secret yang tadi. Jadi kita set. Jadi secret yang tadi udah kita install, dia bakal di save ke dalam service environment variables service-nya sama image label. Oke, ini udah harusnya. Lalu kita coba deploy lagi. Nah, ini tadi kan yang commit sebelumnya kan build-nya udah selesai kan. Nah, ini kita coba lihat si kode selanjutnya yang pakai push container image. Gitu. Ini mungkin butuh waktu 2 menit. Nah, oke, ini butuh waktu 2 menit buat ngejalaninnya. Nah, ini kan dia lagi nge-build nih. Makanya karena kita pakai quiet, makanya dia nggak ada kelihatan apa-apa gitu kan. Tapi padahal dia sebenarnya butuh waktu kayak 1 or 2 minutes buat jalanin. Gitu. Oke, anyway, selagi kita nunggu, setelah kita udah nanti kan push container image gitu kan, ke push container image ini nanti si Docker GitHub Action-nya dia bakal nanti kelihatan ada image baru di sini nanti. Nah, tapi untuk kita melakukan deployment, kita harus punya kita harus tahu image-nya yang di sana ada apa aja gitu dari si GitHub Action-nya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita menggunakan namanya comment namanya lightsail get container image gitu. Di sini lightsail container image. Di sini kemudian service name-nya saya ganti My Laravel container. Nah, ini nanti dia isinya gini. Nanti kalau kita execute ini, dia bakal keluarin JSON yang isinya list image terbaru yang bisa kita deploy. Nah, tapi kan kita pengen supaya image-nya, kita pengen supaya dapat nama image-nya doang kan. Nah, agar kita dapat nama image-nya doang, kita pakai namanya JQ. Gitu. JQ itu dia adalah komen buat memproses JSON. Jadi kalau teman-teman biasa menggunakan kayak input output JSON, teman-teman bisa pakai terminal namanya JQ. Jadi JQ min R ini maksudnya adalah dia bakal outputin hasil dari query-nya. Nah, ini query-nya. Jadi titik itu maksudnya titik dari si root JSON-nya ini. Kemudian baru container image dia masuk ke path container image. Lalu zero ini, nah ini kan array. Nah, dia bakal ngambil yang pertama. Gitu. Baru dari situ ada image, kemudian dia ngambil image yang ini, gitu. Nah, jadi keluaran dari si get container image ini dia bakal dimasukin ke JQ. Yang mana hasilnya adalah nama container image terbaru yang kita punya tersimpan di lightsail service gitu. Nah, di sini kita masukin aja komennya. Tapi kita simpan namanya gitu, kita simpan namanya. Karena nama ini bakal kita pakai buat nanti deployment gitu. Karena kita butuh namanya. Karena kita pengen kayak ngeset namanya ini loh buat deployment selanjutnya. Gitu. Oke. Ini udah kelar belum ya? Oh, ini dia gagal. Dia gagal karena dia nggak punya nggak punya otorisasi. Makanya kita harus bikin otorisasinya dulu. Ini kita close. Karena kan dia belum punya apa-apa kan di My Laravel Deployer ini kan. Dia nggak punya permission apa-apa gitu. Nah, kita set permission-nya. Di sini saya langsung pakai JSON. Saya agak nyontek dikit. Nah, jadi ini permission-nya ini. Jadi kita allow action-nya adalah container create
login, kemudian abis itu register container image, ini buat kita ngupload container image, kemudian ini get container image itu kalau kita pengen ngelist container image apa yang ada, baru create container server deployment. Ini kalau kita nanti langkah terakhir kita mau ngedeploy image ke yang udah terdaftar. Lalu resource-nya itu kita set supaya dia itu ngakses kontainer semua service kita. Jadi ini account ID-nya, baru kita coba review policy. Setelah itu kita create policy. Oh ini my Laravel service deployer. Gitu. Oke, sekarang kita coba ulang job-nya ya. Kita akan ulang job-nya. Nah, selagi kita nunggu pengulangan job-nya, nah di sini kan kita udah dapat nama Laravel, nama container image terakhir. Nah, yang selanjutnya kita lakuin adalah kita tuh pengen deploy gitu. Nah, untuk deployment itu kita bikin, Nah, untuk deployment kita bikin semacam kayak JSON comment untuk ngedeploy-nya. Jadi di sini kita bisa bikin namanya deploy gitu kan, directory deploy. Kemudian kita bikin namanya deployment.template.jq. Deployment.template.jq. Nah, ini isinya apa? Isinya tuh sebenarnya template JSON aja, cuman kayak gini dia template JSON-nya. Jadi mirip kayak JSON. Ini kayak JSON kan. Nah, cuman dia di sini ada variabel yang bisa kita replace. Jadi service name-nya kita bisa replace, kemudian image name-nya kita bisa replace, lalu di sini ada endpoint variables-nya bisa kita replace gitu. Nah, kenapa sini pakai endpoint variables? Karena kalau teman-teman bikin Laravel app, pasti teman-teman familiar dengan .env. Di mana .env ini adalah environment variable buat lokal. Tapi env ini dia nggak bakal di-commit ke Git gitu, karena dia buat di lokal doang. Makanya kalau kita mau deploy, usahakan deployment config-config itu jangan ditaruh di hardcode di dalam kode Git, tapi gunakan sebisa mungkin environment variables. Karena gini, apapun bentuk deployment kita, entah itu zip gitu kan, entah itu Git, entah itu misalnya kontainer, itu harus bisa kita deploy dimanapun gitu kan, dengan config yang bebas gitu. Kalau misalnya kita deploy katakanlah hardcode config-nya itu ke production gitu kan, tiba-tiba kita install di lokal, itu mungkin nanti kita bisa kayak secara nggak sengaja nge-delete data-data di production gitu. Oleh karena itu, makanya tiap lokal itu dia harus punya environment variable yang beda-beda. Nah, cara pakai GQ ini lumayan lucu sih. Saya juga kayak baru-baru nyoba juga gitu ya. Cara pakainya adalah seperti ini. Kita bisa pakai GQ min n arg. Jadi kayak gini ya. Jadi kodenya seperti ini. Mana nih? Jadi kayak gini. Kita bisa bikin kayak gini. GQ min n, kemudian argumennya service name, kemudian misalnya service name-nya tadi adalah my Laravel container. Gitu. My Laravel container. Kemudian image name-nya tadi misalnya yang ini my Laravel 30 gitu kan. Gitu. Kemudian image name-nya ini. Kemudian setelah itu app key-nya tadi ada app key ya. Tadi kan ada di sini min app key gitu. App key, kemudian di sini misalnya app key-nya yang kita set di lokal gitu ya, biar gampang. Yang di set di variable lokal di sini, ini app key-nya. Kita set di sini. So, kita set di sini. Nah, kalau kita execute kodenya ini, nah dia akan nge-replace variable-variable yang ada di template GQ-nya. Ini kan, tadi yang kita punya kan ada service name. Dia bakal di-replace service name, kemudian image, kemudian dia bakal di-replace image, kemudian baru app key-nya dia bakal di-replace app key. Nah, oke, untuk app key ini kita bakal simpan di secret kayak tadi juga. Mana secretnya tadi? Ya.
Ini coba kita simpan secretnya di sini. Di sini app key. Kemudian, nah ini udah kita simpan app key-nya. Oke. Nah, ini kelihatan kan dia udah push container udah jalan ya. Kalau kita lihat di dalamnya ini dia push container udah jalan. Kemudian kita bisa lihat di sini image-nya udah kedaftar. Nah, kalau kita pergi ke container service-nya, nah ini udah kedaftar kan, My Laravel App31 gitu. Nah, ini nanti bakal kita deploy ke lokal. Kita bakal deploy ke siapa namanya, kita bakal pakai ini buat di GitHub Action-nya buat ngedeploy ke Lysel. Gitu. Jadi kalau kita misalnya execute yang tadi ya, di sini kan kita execute yang tadi ini. Ini kita execute, gitu kan, get container image. Dia kan ada 2 jadinya sekarang. Ini kan yang pertama sama yang ini kedua. Ada 2 yang baru. Kemudian untuk kita ngambil yang paling baru adalah yang tadi pakai JQ. Gitu. Nih, kita kelihatan yang baru 31 kan. Nah, di sini nanti sama si template-nya dia nanti bisa langsung di replace aja jadi 31. Nah, itu di sini masih 31. Mana sih ininya image-nya nih. Image-nya kita bisa ganti 31. Nah, dia nanti si JSON yang bakal dikirim untuk deployment-nya dia bakal pakai itu. Itu yang 31 nih. Nah. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal tambahin kode yang tadi. Tapi kita tambahin dulu si app key-nya dulu. App key, kemudian tadi secrets app key. Lalu tadi kita bikin image name-nya, deployment-nya di sini. Nah, deployment yang tadi, container image name yang terakhir, ini kita set masukin ke kode buat si deployment JSON-nya. Ini kita tambahin min arc app key, kemudian dia app key. Nah, terakhir kita akan mendeploy si kontainer ini gitu, melakukan deployment. Jadi di sini kita akan deploy. Komennya adalah Lysel container create service deployment, kemudian nama service-nya, baru tadi JSON-nya, JSON yang ini, JSON untuk deployment ini. Gitu. Nanti kita masukin ke dalam CLI JSON input. Oke, sekarang kita coba. Nah, di sini kita udah tunggu. Nah, sini kan dia udah dapat nih, CI at deployment. Nah, yang dia lakukan adalah sesuai dengan YAML-nya tadi kan. Pertama dia bakal melakukan build, kemudian habis itu dia bakal push kontainernya. Setelah dia push kontainernya, kita ambil kontainer yang terbaru tuh, image terbaru yang mana. Setelah itu dia bakal bikin JSON untuk deployment-nya, yang tadi sesuai dengan template yang ini. Gitu kan. Sebenarnya dia sama aja kayak bagian deployment ini kan, modelnya kayak gini kan, kayak kontainernya apa, kemudian image-nya apa, kemudian public endpoint-nya apa. Gitu. Cuman bedanya adalah di sini kita nggak pakai environment variables karena pas kita build di lokal si .env ini itu udah masuk gitu. Tapi kalau kita pakainya git .env ini kan dia nggak akan masuk git. Makanya kita butuh set environment variables-nya di pas deployment. Gitu. In fact, sebenarnya teman-teman nanti masukin aja di sini kayak DB host-nya, kemudian DB password-nya, DB username-nya, semua dimasukin di sini. Gitu di environment ini. Nah, ini caranya yang lebih yang lebih bersih lah dalam teman-teman ngedeploy. Jadi again, jangan masukin konfigurasi production terutama ke Git gitu. Jangan dimasukin. Kalau bisa disimpan di settingan deployment. Gitu, karena ya ada kemungkinan bocor gitu kan misalnya. Kalau kodenya bocor paling nggak datanya nggak bocor. Karena kan yang paling penting itu kan sebenarnya data, bukan aplikasi. Oke, dia masih nge-build.
Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan yang pengen ditanyain? Selagi kita nge-build ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sih ini. Om Petra mau baca langsung atau? Oke, boleh baca langsung ya. Ini apa sih yang kemarin di take down, Om? Penasaran? Oh, yang video sharing dari Niaga Hoster kemarin. Oh, oke. Pertanyaan pertama dari mana tuh tadi tuh? Oh, ini. Imam Syafi'i, apakah Ya. modul atau file bisa di-download? Nah, teman-teman bisa masuk GitHub aja, GitHub coding bareng Petra. Nanti bisa dapat kodenya. Gitu. Coba ini saya reply aja deh dulu. Edi Kustriadi itu. Oke. Caranya gimana sih? Turun. Nah, ini balik lagi ke kode ya. Ini teman-teman lihat kan dia udah jalan nih. Nah, dia udah jalan. Di sini di Lightsail-nya, dia bakal kelihatan kayak ada deployment baru. Kok ada sih? Tahu mana ya? Oh, belum ini, belum masuk itu. Sebentar ya. Oh, belum masuk deh. Maaf. Belum masuk ternyata. Ini kita push lagi. Jadi nanti begitu kita udah kelar, nanti dia bakal ada apa? Di sini ada deployment baru sih kelihatan. Cuman nggak apa-apa. Oke, kita sambil jawab pertanyaan juga deh. Oke, dari mana tadi? Didi Triawan ya? Edi Kustriadi Oke. kayaknya yang bebas. Di atas siapa? Oh, Edi Kosedi. Apakah bisa membuat beberapa proyek Laravel dalam satu kontainer? Saya tuh nggak menyarankan karena biasanya kalau best practice dari kontainer itu adalah satu kontainer itu cuman menangani, cuman responsible terhadap satu hal gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa aplikasi Laravel dalam satu kontainer, itu tuh dia akan mengatur beberapa hal yang gede gitu kan sebenarnya gitu. Jadi nggak disarankan. Even juga misalnya best practice responsibility ini terlihat kalau kita bikin Laravel pakai FPM dengan Nginx. Nah, itu kan dua proses yang beda tuh. Nah, itu makanya best practice-nya kebanyakan orang memisahkan antara kontainernya PHP sama kontainernya Nginx. Gitu. Jadi, kalau bisa sih kayak project yang beda, aplikasi yang beda, itu di-deploy dengan kontainer yang beda. Itu salah satu best practice dari kontainer yang disarankan oleh Docker. Gitu. Kemudian dari Didi Triawan, kalau di AWS sudah bisa handle cache seperti Redis atau butuh install Redis juga di AWS? Oke, that's very good question. Kalau mau pakai kita ngomonginnya konteksnya Lightsail, ini sebenarnya kita bisa bikin ini sih, kontainer khusus Lightsail sih. Jadi kontainer khusus Redis. Jadi di sini kan kita bisa kontainer, kemudian kita create container service. Itu lalu di sini nano, kemudian misalnya memcache gitu kan. Memcache gitu. Kita bisa set deployment-nya gitu ya. Setup deployment-nya kita bisa, oh ini Redis gitu. Ini kita bisa install Redis malah. Ini udah ada dikasih Redis. Redis. Gitu. Ini bisa my Redis. Kemudian ya. Kemudian di sini kita bisa set aja create container service gitu. Ini kita udah langsung install cluster container buat Redis. Tapi kalau misalnya ada teman-teman pengen yang manage, itu kita ada namanya Amazon Elastic Cache. Dia ini saking ini harus di zoom out.
Elastic Cache. Nah, ini memory cache, dia udah bisa langsung manage ya. Jadi teman-teman gak usah install EC2 terus install manual Redis gitu kan. Ini teman-teman bisa install Redis secara gampang gitu. Di sini bisa create, kemudian bisa Redis, kemudian Amazon Cloud, kemudian settingnya namanya, kemudian deskripsinya, engine-nya, engine yang mana, portnya berapa, kemudian parameter grupnya, ini maksudnya kayak buat grup apa, buat parameternya, konfigurasinya. Kemudian bisa pilih node type-nya mulai dari yang paling kecil, kemudian juga ada paling kecil nih T2 mikro, ini kecil banget, cuman setengah giga, buat apa gitu, buat apa. Kemudian sini subnet. Jadi ini dia bakal manage gitu, bakal bisa apa manage dan teman-teman enaknya nanti ya konfigurasinya tinggal klik-klik aja, nggak perlu kayak SSH dari dalam. Oke. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari sembari nunggu deploy, masih ada deploy kan? Ya. Kita mau dengerin pesan-pesan berikut dulu, boleh? Oke, silakan. Nah, oke deh. Oke, teman-teman, sembari kita nunggu proses deployment-nya selesai, jadi kita akan dengar beberapa pesan berikut. Jadi PHP ID Online Learning ini didukung oleh Rumah Komunitas. Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia, menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Nanti penanya terbaik yang akan nanti saya scan akan mendapatkan hadiah kaos dari Rumah Komunitas. Dan dari Codepolitan adalah platform belajar pemrograman secara online dengan berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Ada promo sales, promo gajian, diskon 40% di semua kelas Codepolitan termasuk program membership. Jadi don't miss it. Dan dari ID Cloud Host, penyedia layanan web hosting provider berbasis SSD cloud hosting dengan berbagai pilihan lokasi data center dibangun pada tahun 2015. ID Cloud Host telah melayani kebutuhan dari berbagai segmentasi, baik itu di kalangan profesional, SME, hingga korporasi besar dengan lebih dari 100K customer. Promo diskon 20% selamanya untuk setiap pembelian VPS Pro, pembelian sampai dengan 31 Maret 2021. Teman-teman yang beruntung akan mendapatkan hadiah hosting basic Pro gratis selama setahun dari ID Cloud Host. Wow, kita banyak sekali promosi. Jadi teman-teman yang beruntung akan dapat hadiah. Demikian juga nanti dari AWS akan dapat free credit untuk 2 orang. Nah, itu nanti Om Petra yang pilih. Oke. Mantap. Ya, kebetulan juga saya punya jaket dari Rumah Komunitas tuh bagus banget. Jaketnya kualitasnya bagus. Jadi saya juga pengen endorse sih kalau bisa. Siap. Oke. Ini deploy-nya di CI pipeline-nya dia udah kelar. Kalau teman-teman ngeliat di sini, dia udah kelar. Dia return-nya ini. Jadi kontainernya, name-nya, kemudian area-nya berapa, lalu location-nya baru ini deployment yang dilakuin gitu. Oke, nanti di sini dia langsung kelihatan ada deployment baru. Nah, tapi karena deployment cepat tadi karena kepotong iklan, jadi ini deployment udah kelar, jadi udah langsung aktif. Oke, teman-teman lihat aktif. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kayak public domain-nya, dia bisa diakses gitu. Nah, kita coba bikin ya, mungkin kita coba bikin ini ya, kita ganti kodenya ya, kita ganti kodenya di sini. Misalnya kita ganti kodenya, kita return-nya hello world gitu. Hello world gitu misalnya. Coba kita deploy lagi, dia butuh waktu sekitar mungkin 2 menit gitu. Hello world. Nah, nanti kita expect-nya adalah ketika di deploy ini, si Lysel ini dia bakal ganti hello world gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari
Mas Agus Imam Fauzi. Apakah dengan menggunakan Node.js app langkahnya apakah sama? Yes, in fact kalau kita udah pakai Docker, apapun itu bahasanya, PHP kah, JavaScript kah, Node.js kah, Java kah, Golang kah, Ruby kah, selama dia bisa di-containerize, kemudian bisa kita kasih port yang dibuka supaya bisa diakses oleh load balancer, itu bisa dijalanin. Gitu. Karena Node.js malah lebih simpel dari ini, Node.js. Tapi again, aplikasinya ya harus bisa di-containerize sih. Gitu. Jadi langkahnya persis sama. Dan ini kan gampang ya, ini sebenarnya nggak nyampe 30 menit, kita udah punya aplikasi yang containerized dan lumayan gampang di-deploy juga. Gitu, oke, kita lihat di sini deployment-nya. Oke, ya, this is very good question. Kalau scale up dari Lightsail itu masih belum bisa auto scale. Mungkin di roadmap-nya cuma saya nggak tahu apakah bakal dibikin auto scale atau nggak. Tapi sekarang ini dia masih manual. Jadi ketika kita di sini, misalnya katakanlah kita ngelihat di metriknya ya, di metriknya mungkin dia udah kepenuhan gitu. Kita bisa langsung ganti kapasitinya, change capacity gitu kan. Jadi 2 gitu misalnya. Gitu, kita change capacity 2. Atau misal langsung 10 gitu. Ini masih lumayan manual sih kalau untuk deployment-nya. Tapi begitu kita ganti jumlahnya gitu kan, dia langsung nambah baru gitu, langsung menggunakan Docker yang sama. Jadi nggak bisa nggak otomatis. Kalau mau otomatis nanti mungkin pakainya container service Amazon ECS atau yang Kubernetes, Amazon Kubernetes Service. Kalau itu bisa pakai auto scale. Gitu. Kalau ini dia cuma kemudahan aja. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Lightsail ini, kalau misalnya udah oke dan udah lumayan kebutuhannya udah lumayan banyak, nah saya sangat menyarankan teman-teman pindah ke either Amazon Elastic Container Service atau Amazon Elastic Kubernetes Service. Gitu. Jadi intinya adalah di Docker-nya itu udah rapih belum, kemudian mudah diakses atau enggak gitu. Cuman again, ini intinya kemudahan aja sih. Karena kita bisa deploy kan dalam waktu 30 menit. Kalau misalnya tanpa saya ngomong-ngomong gini kan 30 menit dia udah ke deploy sebenarnya. Gitu. Dan teman-teman bisa langsung copy kodenya di sini. Dia udah ada langsung YAML buat teman-teman pakai. Kalau misalnya kan teman-teman pengen nambahin unit test gitu kan. Unit test atau misalnya syntax checking, ya teman-teman bisa tambahin ke step baru gitu. Step baru buat bikin unit testnya ngejalanin sebelum dia di-deploy. Gitu. Saya memang rencananya sih kemarin bikin pakai unit test, cuman ternyata repot dan bisa sampai workshop 3 jam sendiri. Jadi untuk memudahkan unit testnya saya drop, kemudian saya pakainya Lightsail sih. Gitu. Nah, ini dia udah deploy kan nih, build-nya udah kelar. Ini kan kalau teman-teman lihat kan build-nya dia udah kelar, kemudian di sini enaknya juga setiap commit yang kita punya gitu kan, kalau dia udah pakai GitHub Action dia nanti kelihatan centang gitu. Centang itu maksudnya build-nya tuh berhasil, kelihatan berhasil. Kalau misalnya build-nya gagal dia silang. Makanya commit ini tuh dianggap gagal gitu. Jangan di deploy. Jangan dipaksain di deploy. Karena ini kan dia udah build-nya udah kelar, kemudian di sini kita bisa set, kita bisa lihat si Lightsail-nya udah mulai deploying. Nanti kalau misalnya ini udah kelar, nanti dia aktifnya ganti ke yang ini, gitu. Nah, and then this is very simple sih, very simple kalau teman pengen mulai aplikasi yang cukup scalable dengan menggunakan Lightsail dengan kontainer dengan mudah. Nah, ini masih statusnya deployment. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi. Dari Wawan. Nah, terkait produk iOS yang dipakai, apakah itu sama dengan hal yang install sebuah sistem operasi pada PC baru, ataukah seperti tinggal pakai? Jadi ada banyak spektrum ya. Kalau teman-teman di sini pengen punya kayak freedom gitu ya, flexibility untuk kayak bikin install OS-nya, milih OS-nya, kemudian milih
misalnya paket-paket yang dibutuhin, teman-teman bisa pakai namanya EC2. Jadi di EC2 ini teman-teman bisa nanti create instance gitu kan, launch instance, kemudian teman-teman bisa pilih dia pakai Amazon Linux atau pakai Mac OS. Ini mahal, jangan kalau nggak butuh. Atau pakai Red Hat, di sini kan SUSE, Ubuntu, Windows Server gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai Ubuntu, ini dia bakal ngasih Ubuntu yang bersih dan teman-teman bisa install misalnya Apache, PHP, MySQL secara secara gampang gitu. Cuman kalau misalnya pakai Lysel container, dia kan udah diinstalin macam-macam di dalamnya gitu kan. Gitu kita tinggal pakai aja. Atau juga teman-teman bisa pakai ini aja sih, Lysel yang instance biasa. Kalau pakai yang isi tuh, ini kan dia agak sedikit banyak konfigurasi. Misalnya teman-teman harus milih kayak instance type-nya. Ini ada T2, kemudian ada C5, C sekian gitu. Itu lumayan banyak gitu kan. Ini mungkin buat teman-teman yang pemula agak memusingkan kayak kapan kita harus pakai ini. Gitu. Kayak misalnya saya ngobrol-ngobrol sama Om Peter kan dulu kan kita pernah milih-milih kan ganti-ganti instance kan. Betul. Gitu. Yeah. Di situnya Om Peter. Gitu. Ternyata, untuk aplikasi yang tipe ini, dia cocoknya dengan instance yang tipenya ini, misalnya. Saya pakai Tapi kalau, C5 sekarang. ya kan, nah, C5 itu kan dia CPU-nya lebih gede proporsinya dibanding memori. Gitu. Jadi makanya untuk aplikasi kayak misalnya web server itu bagus banget. Gitu. Nah, atau di sini pakai Lysel instance, kalau pengen yang lebih nggak ribet, ini bisa pakai Lysel yang instance, kemudian tinggal pilih mau pakai platformnya Linux atau Windows gitu kan. Kemudian di sini bisa OS only, bisa pilih Linux, Ubuntu, Debian, CentOS, atau bisa pilih kayak aplikasi yang udah ada gitu. Dan ini simple banget. Kemudian juga ukurannya juga simple, jadi cuman ada ukuran ini doang. Jadi nggak ribet, bukan nggak ribet, nggak banyak pilihannya dibanding ini gitu. Kalau ini kan banyak banget pilihannya. Dan ini tergantung fleksibilitas aja, teman-teman pengen yang simple-simple atau teman-teman yang pengen lebih fleksibel gitu. Oke, mungkin dari saya mau tanya kali, mungkin mewakili teman-teman pemula yang tadi kan Om Petra ada nyebut beberapa produk di demo ini yang mungkin teman-teman masih bingung soal like Shell itu apa, terus Cloud9 itu apa, terus ada Elasticsearch, EC2, yang disebut-sebut aja tadi, kurang lebih Oke. overview-nya kayak gimana. Oke, Amazon yang saya pakai ini Cloud9. Cloud9 ini adalah IDE berbasis web, di mana kita tuh bisa sharing sama teman-teman kita gitu kan. Jadi kita bisa login ke sini, kita bisa kayak kayak keroyokan ngoding gitu di sini. Gitu. Dan enaknya adalah ya saya suka pakai ini karena saya nggak perlu install aplikasi tambahan di laptop saya gitu. Kayak gitu. Kemudian ya itu untuk ini. Kalau isi tuh ini basically kita punya instance server yang teman-teman bisa pilih pakai OS-nya apa, instance type-nya apa, kemudian nanti teman-teman bisa SSH ke dalamnya buat install aplikasi yang dibutuhin. Gitu. Kemudian kalau tadi ada IAM, ini IAM itu buat ngatur akses ke service-service gitu. Misalnya tadi instance-nya bisa akses buat deploy gitu kan. Nah, ini si GitHub-nya kan kita kasih user buat biar dia bisa deploy. Kemudian tadi ada Black Elasticsearch. Shell? Oh Nah, iya. kalau Lysel itu adalah layanan layanan dari AWS yang teman-teman bisa pakai dengan mudah. Jadi ini very very simple dan juga fiturnya juga lumayan lumayan limited sih, tapi simplicity-nya lebih enak. Jadi kalau teman-teman masih belum terlalu familiar dengan cloud, ini saya sangat sarankan teman-teman pakai Lysel dulu gitu. Jadi buat stepping stone aja. Gitu. Kemudian tadi apa? Elasticcache. Nah, Elasticcache itu adalah manage memory cache. Jadi teman-teman bisa dengan gampang kayak bikin cluster Redis atau Memcache dan dia akan di manage oleh AWS gitu. Jadi teman-teman nggak usah manual kayak install EC2, kemudian install Memcache-nya, kemudian bikin clusternya, kemudian ngatur kayak konfigurasinya gitu. Ini kalau pakai Memcache. Memang banyak sih layanan di AWS, makanya kita satu-satu aja gitu karena nggak akan cukup. Nah, ini dia udah selesai nih ya deploy-nya ya. Tadi mana sih? Ini kan dia saya hilang.
Nah, ini dia udah selesai deploy-nya, MyLaravel Connect. Nah, ini kan udah selesai deploy-nya. Nah, kalau kita lihat tadi di public domain, nah dia bakal nampilin hello world gitu. Karena dia udah otomatis deployment. Oke. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya deploy aplikasi kontainer untuk database-nya pakai RDS AWS aja atau dibikin kontainer juga. Nah, kalau misalnya database itu kalau pakai kontainer agak sedikit aneh ya, karena pertama kontainer itu dia harusnya sifatnya stateless gitu. Dia sifatnya stateless karena dia itu apa ya, kayak kita bisa kayak expense matiin, kayak harusnya bisa kita matiin mendadak gitu kan, kapanpun kita mau tanpa mempengaruhi aplikasi gitu. Tapi kalau misalnya database di sini, saya udah ada database-nya di sini. Saya udah pakai Laravel database di sini. Ini database-nya enak, ada MySQL sama Postgres. Ya udah ada endpoint-nya gitu. Nah, dia bisa nanti teman-teman bisa akses juga dari kontainer yang udah tadi kita bikin di sini. Dan dia juga bisa pakai RDS juga sih kalau teman-teman mau. Gitu. Pertanyaan terakhir itu. Oke. Kalau misalnya untuk mengatur SSL-nya, dia bisa di sini custom domain, kita bisa set sertifikatnya SSL-nya. Ini. Gitu. Nanti kita bisa set apa namanya, sertifikatnya di sini. Nanti teman-teman bisa baca aja. Di mana ya tadi, light cell, kemudian di sini networking. Di sini bisa set sertifikat. Nggak ada. Oke, ya tadi teman bisa lihat aja sih gimana custom domain sama ngeset SSL sertifikatnya supaya nanti kan public domainnya ini kan bisa diganti dengan domain gitu, domain yang kita pengen. Gitu. Oke, I think itu aja sih demo dari saya. Teman-teman bisa lihat kodenya di sini, coding bareng Petra /mylaravel_app. Kemudian jangan lupa apa namanya, kalau teman-teman pengen belajar tentang AWS gitu ya, teman-teman bisa follow aja saya di Twitter atau Instagram atau YouTube saya, subscribe aja coding bareng Petra gitu. Dan thank you banget atas kesempatannya. Nanti ada 2 orang, nanti saya bakal japri aja buat kredit code-nya AWS ya. Ini tadi ada yang pertama tuh Imam, ya kan yang pertama kan, bukan Irfan mah nanya kabar doang, nggak penting. Ini sama Pak Edi Kusradi ya. Ini yang 2 ini nanti saya bakal japri supaya nanti saya bakal kasih kredit AWS $10, lumayan. Bisa sebulan kalau pakai kontainer ini. Gitu. Nah, ya. Itu, dan again thank you banget atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Om Peter. Wonderful. Wow. Kita ngelihat live coding begini kita langsung terkesima semua. Waduh, betapa asiknya kalau kita sudah mulai bermain-main dengan lingkungan kontainer, CI/CD dan sebagainya. Oke, teman-teman yang mau bergabung di komunitas AWS ada di Telegram, ada di di Telegram di mana ya, lupa saya. Meetup.com sama Facebook ya ada. AWS User Group aja cari. Iya, di search aja di Telegram AWS User Group. Nah, ada beberapa grup di sana, teman-teman bisa join di sana. Ada PHP Indonesia juga ada grup untuk AWS PHP User Group. Jadi teman-teman bisa bergabung di sana. Nah, itu sudah ditampilkan di itu. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning yang ke-60 kita kali ini. Terima kasih untuk Om Petra yang sudah berbagi cerita. Mantap sekali kita hari ini. Dan sebagai pengumuman, kita ada PHP ID Online Learning di hari Jumat lusa dengan topik mending rakit PC. Nah, ini buat teman-teman yang biasa bermain dengan overclocking dan sebagainya. Nanti ada pemateri dari Candika Nurdiansyah dari PHP Indonesia Bandung yang akan berbagi cerita dengan kita. Baik, dan sebagai pengumuman, terima kasih juga untuk sponsor dari Codpolitan, Rumah Komunitas dan ID Cloud yang sudah mendukung acara ini. Dan dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning, dan saya masih menunggu teman-teman pemateri lain yang mau bersedia mengisi acara ini karena masih ada waktu kita untuk sampai dengan akhir tahun. Kita habiskan waktu selagi pandemik ini dengan kegiatan-kegiatan yang belajar yang bisa mengisi skill kita untuk menambah skill. Dan oke, dengan demikian berakhir sudah. Dan Om Petra, thank you banget nih. Sukses selalu. Sama-sama. Dan salam sehat semuanya. Bye. Salam sehat semuanya. Stay safe.